Kita mau datang beribadah kepada Dia, kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Dia pada pagi hari ini. Sebab Dia Allah yang besar dan sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita satu hati, kita saat teduh, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa anugerah-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami. Kami boleh berjumpa satu dengan yang lainnya. Kami boleh ada, kami boleh bisa menikmati hidup kami di tahun ini Tuhan. Itu semuanya karena anugerah-Mu. Dan saat ini di pagi hari ini Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik hanya bagi nama-Mu Bapa. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau, sebab Engkau layak menerima yang terbaik dari kami, dari setiap hati kami yang rindu menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Makasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau angkat pujian ini. Kau hiasi kehidupanku. Silakan kepada jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari awal. Kehidupanku
bersyukur kepada Tuhan. Kita mau ungkapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Jemaat saja katakan, kau hiasi. Aku ada. Nanti Pendeta Alex yang buka kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang kami sembah dan kami puji senantiasa dalam seluruh aspek hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas anugerah-Mu, atas perlindungan-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi maupun keluarga kami. Hingga hari ini kami bisa memasuki tahun yang baru, bahkan bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini, biarlah Engkau yang sertai ibadah kami ini, sehingga jemaat-Mu yang letih, lesu, dan berbeban berat boleh memperoleh kelegaan karena mengalami perjumpaan dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan ibadah kami juga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dari awal pertengahan hingga akhir semuanya hanya mendatangkan sukacita dan kemuliaan bagi nama-Mu. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani, baik dari tim musik, baik juga dari hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah semuanya dapat menjadi saluran berkat dan menjadi bejana untuk kemuliaan nama-Mu semata-mata. Dan melalui pelayanan ini, kami semuanya hanya memuliakan nama-Mu. Maka kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Masih kuat untuk berdiri Bapak Ibu Saudara? Mari kita boleh sapa samping kiri kita, samping kanan kita, belakang kita. Kita mau katakan, mari berjalan bersama Tuhan.
Mari kita mau angkat pujian, kita mau katakan, kita mau berjalan bersama Tuhan sebab Dialah benteng kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Berjalan bersama, tak akan ku gentar. Tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku. Tanganmu menopang. Jalani kehidupan di tahun yang baru Tuhan. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Amin. Pancing keselamatan. Kau berikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut. Ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Kau mau berjalan bersamamu di tahun yang baru. Amin. Makasih Tuhan. Berjalan bersama, tak akan kami gentar Tuhan. Tak akan ku gentar, sebab tanganmu menopang setiap kami. Amin. Tanganmu menopang. Jalani kehidupan. Kau mengangkat kami. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Sama-sama katakan. Amin. Penopang hidupku, kasih keselamatan. Kau berikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Sama-sama kita mau katakan. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Kunci keselamatan. Amin. Kau berikan kasih setiamu. Benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Dengan iman kita mau katakan Yesus jaminan hidup. Yesus, jaminan hidup. Sekali lagi sorakan. Yesus, jaminan hidup. Haleluya. Glory bagi namamu Tuhan. Haleluya. Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Sebelum saya membuka ruang kesaksian, mari kita mau agungkan terus Tuhan dalam kehidupan kita di waktu ini, di kesempatan ini, di tempat ini. Mari kita mau mengatakan kepada Tuhan melalui pujian ini, Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Sebab hanya bersama dengan Dia, dengan kekuatan yang dari Dia, kita boleh berjalan di tahun yang baru ini. Dan kita boleh mengawali tahun ini. Ini pujian kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku.
Tapi kami tetap percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ini kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita. Tapi sebelumnya itu, jika ada yang mau membagikan kesaksian lagi, saya persilakan. Mungkin saya lah. Iya Bapak, selamat tahun baru Bapak. Selamat tahun baru. Terima kasih. Jadi rencananya sebenarnya tidak terpikirkan bahwa kemarin saya sama Ibu Yani dan juga Dora pergi ke keluarga karena ini tante saya. Jadi suaminya itu adalah adik dari mami saya. Nah, beliau sudah 90 tahun. Jadi Februari ini. Februari ini 90 tahun. Jadi kami ke sana bisa kunjungi. Memang tolong doakan juga Ibu Yani karena sebenarnya masih belum merdeka, dia bebas untuk jalan. Tapi karena memang ini kunjungan ya tahun baru lah kami datang. Tiap tahun kumpul. Tiap tahun kumpul. Cuma kami udah 3 tahun ini nggak ketemu. Jadi kami kasihan sekali. Ini satu-satunya orang tua di atas kami yang masih ada. Kalau anaknya ada 5, tapi 3 sudah meninggal dan ada tinggal 2. Itu sebabnya kami ke sana. Nah, kesaksian yang tadi Pak Nelson itu saya bangga bagaimana kesetiaannya. Jadi itu sebabnya ayo kita satukan hati untuk ya bagaimana caranya supaya lebih banyak orang yang mendengar kabar baik. Setidaknya berdoalah. Saya bersyukur bagaimana Tuhan sampai hari ini saya masih di Lembaga Rekaman Injil, satu pelayanan yang memang menerjemahkan komunikasi Injil supaya Injil bisa didengar dalam bahasanya. Nah, tahun lalu kami 9 bahasa yang kami rekam. Nah, kami bersyukur bahwa tahun lalu. Nah, semoga tahun ini setidaknya kami rindu supaya ada 10 bahasa lagi. Dan makin lama, makin banyak orang yang akan mendengar kabar baik untuk ya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan lah. Nah, ini pelayanan yang unik. Mengapa? Karena kami di dunia ini, di seluruh dunia kami ada Global Recording Network. Kalau dulu Gospel Recording. Jadi itu sebabnya angkatan demi angkatan, saya ini salah satu ketua yang masih ada, dan rekan-rekan saya memang masih melayani di dalam di Global Recording Network atau Gospel Recording, tetapi mereka sudah ya retired lah. Kalau saya masih bersyukur bahwa bagaimana Tuhan masih mempercayakan kepada kami di Indonesia untuk melaksanakan amanat agung. Nah, itu sebabnya saya bersyukur bagaimana Tuhan ya lewat pelayanan gereja ini kita masih bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, itu sebabnya tolong doakan terus, khususnya Gereja Misi Injili, supaya kami bisa melaksanakan apa yang Tuhan mau. Ya. Nah, itu sebabnya terima kasih, tolong doakan terus. Ya. Karena saya harus sabar, masih 2 bulan lagi Ibu Yani, baru saya bisa merdeka lah. Karena saya nggak tega kalau misalnya saya pergi ke gereja, saya itu merdeka sendiri, bebas sendiri, tetapi kasihan orang yang saya sayangi itu tidak. Sejak saya terkena kemarin ditabrak, tahu-tahu Ibu Yani juga kena gitu, jatuh dia. Bahkan dia lebih dari parah dari saya, walaupun cuma jatuh di rumah. Ya, jadi kakinya itu patah 2 di bagian bawah. Jadi sehingga memang proses dia jauh lebih sulit dibandingkan saya. Tapi saya bersyukur bagaimana Tuhan menjamah dia, menolong dia, memberi penghiburan, karena memang sama dokter tidak boleh selama 2 bulan ini. Sebabnya tolong doakan dalam nama Yesus. Amin Pak, dalam nama Tuhan Yesus Ibu sembuh dan pulih kembali, bisa beraktivitas seperti biasanya. Kita terus tetap doakan Bapak. Dan jika ada lagi, saya persilakan. Jika tidak ada, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau
menyatakan dalam kehidupan kita lewat pujian ini bahwasannya kita mempunyai Allah yang setia. Kita mempunyai Tuhan yang begitu luar biasa ajaib yang selalu menyertai kehidupan kita. Sebab Dialah Allah satu-satunya yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Mari sambil kita mempersiapkan hati pikiran kita mau angkat pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, satu-satunya yang kuandalkan. Selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita mau katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu Tuhan, Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. dengan iman katakan Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Kepada hambanya saya persilakan. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, satu-satunya yang kami harapkan adalah Engkau Tuhan Yesus, di mana Tuhan telah membuktikan bahwa penyertaan-Mu sampai saat ini boleh kami alami Tuhan. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan, sehingga pada saat kami mendengarkan firman Tuhan ini bertertanam dalam hati kami. Dan juga boleh Tuhan ditabur di tanah yang subur sehingga berbuah berlipat kali ganda Tuhan. Biarlah pada saat ini juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan juga menolong dia, memampukan dia supaya kuasa-Mu boleh nyata, nama-Mu boleh dimuliakan, nama-Mu boleh ditinggikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, pada saat ini kita bertemu ya di tahun 2022 ini. Ya, kita telah melewati banyak hal yang telah kita lalui. Banyak masalah yang kita hadapi pada saat ini. Tapi kita yakin dan percaya 2 hari telah kita lewati tahun 2022 ini. Ya, kita bersuka cita. Sehingga pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Ya, kita akan tentang ini. Melupakan masa lalu menuju masa yang baru. Ini satu hal. Saya pikirkan ini melupakan masa lalu menuju masa yang baru. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 ini bagaimana dikatakan di sini Israel menjadi saksi Tuhan. Kita baca Yesaya pasalnya 43 ayat 18 sampai 20 ini menjelaskan. Ini kalau kita lihat masa 2021 ini banyak masalah yang kita hadapi. Mungkin banyak masalah pencobaan yang kita hadapi. Banyak pergumulan yang kita hadapi. Tapi kalau kita lihat di sini kita menuju tahun 2020. Wah, ini satu hal. Kalau kita saksikan ini satu hal yang meriah. Dirayakan oleh seluruh dunia. Bagaimana mereka akan bisa melewati tahun 2021 menuju tahun 2022. Ini satu pengalaman juga yang dialami oleh bangsa Israel ketika itu. Kalau kita baca ini tentang hal ini. Ayat 18 dikatakan, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Ya. Dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Di firman Tuhan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Satu, umatnya telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasuranku. Ini satu hal yang menarik ya. Kita lihat lagi. Setiap pergantian tahun, ya, kalau kita lihat setiap pergantian tahun pasti kita mempunyai mimpi. Untuk apa? Kehidupan yang lebih di tahun yang akan datang. Ya, pasti kita mimpi, masing-masing pasti kita mimpi. Ya, di sini katakan. Bagaimana kita dapat mengalami janji-janji Tuhan di tahun permulaan baru ini? Bagaimana kita lihat? Pertama kita harus apa? Melupakan masa lalu yang tidak baik. Kita bisa melupakan masa lalu yang tidak baik karena firman-Nya dikatakan
Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Kita lupakan. Di tahun 2021 itu kita lupakan. Jangan ingat-ingat lagi. Yang tidak baik jangan diingat lagi. Pasti di rumah sudah janji masing-masing. Enggak diingat lagi. Jangan dibawa lagi persoalan 2001 ke 2022. Lupakan itu. Jangan diingat lagi. Sehingga hal-hal yang tidak baik itu kita lupakan. Sehingga bisa lihat hal-hal yang baik. Inilah perjalanan hidup kita di tahun 2022 ini. Kita melupakan hal-hal yang tidak baik. Kalau ada seperti yang hal-hal baik, jangan diingat-ingat lagi. Itu kata Tuhan. Ya. Harus kita bisa move on. Dari apa? Kegagalan. Dan sakit hati. Kita bisa pulihkan itu. Janganlah kita move on aja kita. Bagaimana kita? Lepaskan aja semua. Jangan ingat lagi. Nah, ini yang menarik yang kita. Masa lalu adalah sejarah. Jadi karena masa lalu itu adalah sejarah. Itu yang dicatat dalam Alkitab. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir itu sejarah. Yang harus diingat. Bagaimana campur tangan Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Siang hari dibuat tiang awan, malam hari tiang api. Nah ini dituntun. Karena itu tadi katakan, nantinya bagaimana Tuhan akan membuka jalan di padang gurun. Dibuat jalan yang mungkin bagi manusia mustahil, tapi Tuhan akan membuka jalan di padang gurun. Artinya di tanah gersang. Di tempat di mana orang tidak bisa lagi, Tuhan buka jalan. Bahkan dikatakan air memancar di sana. Nah inilah bagaimana kita masa lalu adalah sejarah. Masa lalu kita buat kita itu adalah sejarah. Apa yang kita lalui itu membuat sejarah bagi hidup kita. Yang akan dituliskan di dalam kehidupan kita. Ya, masa lalu adalah sejarah. Masa kini adalah kenyataan. Jadi kita harus menjalani ini. Bahwa tahun 2022 ini adalah boleh katakan harus kita jalani dengan kenyataan. Ini kan kenyataan kita harus jalani. Kita harus melangkah. Meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Kita menuju tahun 2020 dengan harus ini adalah kenyataan dalam hidup kita. Baru dikatakan di sini ayat yang ini, masa depan adalah harapan. Ya, masa depan adalah harapan. Ada harapan. Harapan itu adalah hanya di dalam Tuhan. Nggak tahu. Saya selalu berpikir, tahun demi tahun nanti, boleh dikatakan hidup ini bukan semakin baik. Dunia ini bukan semakin baik, tetapi dunia ini akan semakin buruk. Ya, nggak akan semakin baik. Karena itu kita harus punya masa depan adalah harapannya apa? Harapan kita ada di dalam Tuhan. Karena itu jangan sampai. Karena apa? Karena terus mengingat masa lalu merusak diri sendiri. Kalau kita selalu mengingat masa lalu berarti merusak diri kita sendiri. Karena itu akan terfokus. Karena masa lalu itu selalu diingatkan oleh iblis. Masa-masa yang tidak baik itu selalu diingatkan oleh iblis. Karena iblis selalu mengingatkan masa lalu yang tidak baik. Ini persoalannya. Selalu mengingatkan masa lalu.
Jadi kalau kita punya masa lalu yang tidak baik, kita tinggalkan. Tuhan, saya memutuskan itu masa lalu saya, sehingga saya ke masa depan. Ya kan? Karena pikiran negatif membuat kita tidak dapat menahan diri. Pikiran negatif itu. Karena itu Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Pikirkanlah yang baik. Pikirkan yang sedap didengar. Pikirkan yang mulia. Itu pikiran. Jangan sampai pikiran negatif itu ada di dalam. Kita berubah meninggalkan pikiran yang negatif. Sehingga kita berpikir yang positif. Itulah. Kita memikirkan yang positif sehingga apa? Ada damai dalam hati kita. Maaf, ini selalu turun. Selalu mengganggu ya. Ini mikirkan yang positif. Karena itu kita harus belajar dari Yusuf. Kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Karena itu Yusuf lahir di kalangan keluarga yang disharmoni. Artinya tidak harmonis. Karena Yusuf punya saudara-saudaranya. Tiri juga. Tidak, Yusuf hanya orang saudaranya tidak menyenang Yusuf. Belajar, tapi kalau kita lihat bagaimana perjalanan Yusuf. Sedemikian rupa. Di mana dia disayang oleh orang tuanya. Ada suatu pikiran-pikiran, saudara-saudara mempunyai pikiran yang negatif. Tapi dalam perjalanan Yusuf di sana dikatakan, bagaimana Yusuf juga melangkah sama dengan Tuhan. Akhirnya apa? Kalau kita lihat, baca kisah Yusuf, akhirnya bagaimanapun dia disakiti, dia melepaskan pengampunan. Dapat merupakan masa lalu tidak baik oleh karena memberi pengampunan. Dia memberi pengampunan kepada saudaranya. Dia disakiti, memberi pengampunan. Harusnya kita dalam menjalani tahun 2022 ini, kita melepaskan pengampunan. Kita ampuni. Kita ampuni yang menyakiti kita. Kita ampuni orang-orang yang membuat, yang mengata-atai kita. Kita ampuni yang membuat salah kepada kita. Kita melepaskan pengampunan. Kalau kita tidak mampu melepaskan pengampunan, karena itu dikatakan dalam Matius pasal 6 ayat 14, 15, 16 dikatakan 15, kalau kita tidak mau mengampuni saudara kita, Bapa yang di surga tidak akan mengampuni kamu. Ini satu hal. Pengampunan. Yusuf mampu mengampuni saudara-saudaranya. Biasa ya. Itu bagi jemaat kita semua. Jangan sampai ada akar pahit di dalam hati kita. Tinggalkan itu. Bereskan itu. Sehingga kita mengalami sukacita. Ya kan? Mungkin di rumah pada saat 31 kemarin Desember selalu bertemu, mengadakan doa di rumah tangga masing-masing. Ada pemulihan di sana. Ya. Kalau orang Batak itu biasanya di sana. Setiap tanggal 31 menjelang tanggal 1 itu berkumpul semua keluarga. Satu-satu harus ada ngomong gitu kan. Kalau ada salah begini. Ya ampun di sini. Padahal di Alkitab diajarkan sebenarnya setiap hari kita harus mengampuni. Ya kan? Tapi di sana biasanya ada pemulihan karena kata lagunya apa? Dusalpo tahun naburki homo puji Tuhan. Artinya setelah lewat masa yang buruk kita memuji Tuhan. Nah ini juga di sana kita pada saat kita melewati tahun 2021 ini, kita saat ini sudah menuju tahun 2022 ini, kita memuji Tuhan. Nah ini artinya. Sehingga dikatakan di sini bagaimana kita mengampuni. Karena itu Ibrani 12 ayat 15 dikatakan.
Janganlah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, di sana dikatakan, di sana kita jangan menjauhkan, supaya tidak timbul akar pahit di dalam hati kita. Ya. Sebagai suami istri harus berdamai. Orang tua dengan anak harus berdamai. Semua harus berdamai. Ini kita lihat di sana. Ya. Melepaskan pengampunan membuat kita melimpah dengan syukur. Ya. Melepaskan pengampunan. Ya. Yang kedua, percaya mujizat dan selalu mengandalkan Tuhan. Percaya mujizat dan selalu mengandalkan Tuhan. Ayat 19 dikatakan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan akan membuat segala sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Ya, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Tuhan akan membuat jalan di padang, dan sungai-sungai di padang belantara. Baik. Kenapa kalau kita lihat di padang gurun itu tidak ada jalan? Kalau kita lihat lurus terus. Kalau Anda pernah ke padang gurun, semua seperti lautan gitu, nggak ada jalan. Nah, di tengah-tengah itu Tuhan akan membuat jalan. Ya, kan mustahil. Tapi di tengah-tengah yang mustahil itu, Tuhan membuat jalan. Dan membuat apa? Sungai-sungai di padang belantara. Kan aja sungai, dari mana airnya? Tapi Tuhan bisa buat. Mujizat Tuhan selalu ada. Mujizat Tuhan itu selalu ada, karena itu semakin kita yakin. Ya, bagaimanapun harus itu kita yakini di sini. Ya, di Bantara. Karena itu berdoalah seperti segalanya bergantung kepada Allah. Ya, dan bekerjalah seperti segala bergantung kepada kita. Ya, kita harus berdoa. Kita bergantung kepada Allah. Kita tanamkan saat ini bagaimana supaya mujizat itu nyata. Kita berdoa. Kita berdoa, semakin kita sering berdoa, semakin kita semakin dekat kepada Tuhan. Semakin kita terus berdoa, semakin kita mengetahui isi hati Tuhan. Nah, ini yang penting. Berdoa pada saat ini, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah yang kita hadapi, kita harus semakin tetap berdoa. Doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, kita sampaikan kepada Tuhan. Itu artinya komunikasi dengan Tuhan. Ya, kalau kita malas berdoa, itu masalahnya. Masalah bisa terjadi karena apa? Sekarang itu semakin canggih teknologi, semakin orang lupa berdoa. Ya. Kita harus di tahun 2022 ini kita semakin kita dekat dengan Tuhan dengan berdoa. Karena banyak isi Alkitab dikatakan tentang doa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh tentang doa. Bagaimana dia pagi-pagi ke gunung, dia berdoa. Bagaimana dia di Taman Getsemani, dia berdoa. Sebenarnya Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita. Supaya di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, kita lihat bagaimana Tuhan menolong dan juga memberi kekuatan pada saat kita berdoa. Ini satu hal. Kita tidak akan melihat mujizat kita. Mujizat jika kita tidak mengalami masalah. Ya. Kita enggak akan bisa melihat mujizat Tuhan kalau kita tidak ada masalah.
Pada saat kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan. Tuhan selesaikan, itu mujizat. Akan persoalan-persoalan yang kita lalui di dalam 2021 itu, kita alami mujizat demi mujizat Tuhan. Sampai saat ini, Tuhan memberikan kehidupan kepada kita. Itu adalah mujizat Tuhan. Ya kan? Jadi masalah itu datang, kita datang kepada Tuhan, Tuhan bertindak, itu mujizat Tuhan terjadi. Ya, itulah seperti itu. Kita terus. Ketiga, semua ditunjukkan untuk Tuhan. Jadi apapun semua ditunjukkan, karena itu ayat 20 dikatakan, binatang hutan akan memuliakan aku. Serigala dan burung-burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Disinilah kunci. Disinilah pemeliharaan Tuhan. Bukan hanya kepada binatang, tetapi kepada umatku, dikatakan. Pemeliharaan Tuhan dibuktikan dengan perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun. Mereka dijamin oleh Tuhan. Karena itu dibandingkan dengan Matius pasal 6 ayat 25. Jangan kamu khawatir. Ya. Lihat burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak tapi diberi makan oleh Tuhan. Ini kalau bahkan di kampung ini protes petani. Ya, protes. Kenapa protes? Kan burung itu mencuri katanya, kami yang bikin katanya, yang menanam kami, dia yang curi-curi katanya. Ya, ini satu hal. Kalau dipikirkan seperti itu kan, logikanya. Tapi saya balikan lagi. Sebelum manusia diciptakan, siapa yang dulu diciptakan? Ya, kan binatang duluan. Binatang bisa hidup kan? Sebelum ada manusia bisa hidup kan? Ya kan? Nah ini satu hal. Jadi pemikiran sekarang itu berbeda dengan pemikiran Tuhan. Sekarang kita hidup, kita pemikiran manusia sekarang, kehidupan yang nyata. Nah nggak mungkin. Ya. Tapi pemikiran Tuhan beda. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ya kan? Ini jangan balik-balikan ini, ya. Ya, seperti itu kan. Tapi Alkitab menjelaskan Tuhan mencukupkan sampai saat ini. Ya. Nih, pada saat kita diberkati, ya, tujuannya utama adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Pada saat kita diberkati oleh Tuhan, tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Kadang-kadang kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Hanya kita melihat menderita kita. Kalau kita bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, maka kita yang menderita. Aduh, papi katanya itu sudah ganti mobil. Kapan kita gitu kan? Dia melihat, akhirnya memikirkan diri sendiri. Ya, dia sudah punya ini, wah dibandingkan oleh saat ini. Tapi tujuannya kita itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan, kita memberkati. Nah ini tujuannya. Tapi untuk apa sebenarnya hidup ini kan? Karena itu kan Salomo mengatakan dalam pengkhotbah, hidup ini kalau enggak untuk Tuhan sia-sia. Anda bangun pagi, bekerja, pulang, tidur, makan. Itu hidup ini, berputar terus. Bekerja, pulang. Nah nantinya kita itu untuk apa sebenarnya? Kita cari uang capek-capek.
dia habiskan lagi. Karena itu tujuannya kita itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena hidup kita ini sementara, ya kan? Ya, sekarang aja hidup kita sementara. Sekarang usia saya udah hampir 59, sudah mulai jalan, udah mulai turun tangga, sudah mulai pegal-pegal gitu kan. Sudah mulai sakit-sakit. Waktu umur 40 tahun itu saya masih gagah gitu kan. Masih sehat gitu. Buka baju nggak apa-apa. Sekarang buka baju ya udah langsung masuk angin. Nah, ini masalahnya. Ya. Jadi kita ini boleh dikatakan ada sesuatu, nggak ada yang kita kejar. Orang kaya pun yang punya triliunan tetap susah. Ya kan? Jadi jangan berpikir selain kalian anak-anak muda, ya belum kenapa belum menikah? Nantilah udah punya katanya, punya rumah, punya uang banyak. Kapan saya bilang? Ya, kalau Anda tidak melangkah, mujizat tidak akan terjadi. Tetapi pada saat kita melangkah, mujizat itu terjadi. Oh, benar juga. Ya kan, kadang-kadang kita ini kan iman itu nggak dilangkahkan. Ya, Tuhan menjamin ini. Karena itu dikatakan Kejadian 1, tujuan hidup adalah untuk Tuhan. Kejadian 1 ayat 1, bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu. Sebelum manusia itu diciptakan, Tuhan sudah memperlengkapi segala sesuatunya. Setelah lengkap baru diciptakan manusia. Setelah diciptakan ini baik. Semua baik. Tuhan memberi yang terbaik bagi kita. Ingat tuh, nanti baca dalam Kejadian. Setelah Tuhan ciptakan, dia evaluasi, dia lihat sangat baik. Sangat baik. Tuhan gak pernah memberi yang buruk kepada kita, tapi yang terbaik. Ya, semua baik. Kita lihat aja bagaimana dunia ini sedemikian rapihnya dibuat oleh Tuhan. Sangat baik. Sehingga kalau sudah baik semua, baru diciptakan manusia. Dengan apa? Dengan sempurna. Ya, sempurna kita. Coba kalau hidung kita ini dibalikkan gitu. Hidung ke atas gimana? Datang hujan masuk gitu kan. Ya kan? Ya kan ini diciptakan supaya apa? Lubangnya di bawah gitu. Supaya apa? Supaya jangan ada hujan dan naik. Sekarang kenapa alis ini diciptakan? Ini alis. Sebenarnya alis ini untuk menahan air dari atas. Tapi ibu-ibu sekarang banyak yang cukur alisnya itu di otak. Jadi kalau ada hujan masuk ke matanya gitu kan. Nah ini bulu mata itu untuk diciptakan Tuhan untuk apa? Itu untuk menyaring debu. Ya, sebenarnya semua berfungsi, ditata dengan baik. Ya kan? Setelah itu dibuat dengan sedemikian rupa, dicipta dengan baik. Tapi dirusak oleh manusia sendiri. Ya kan? Supaya makin cantik atau tubal. Dibuatlah segini kan. Nggak tahu fungsinya. Sehingga dirusak oleh manusia. Itu juga kadang-kadang kita merusak ciptaan Tuhan. Ya kan? Kenapa? Kita belum percaya kita diciptakan dengan yang terbaik. Ya kan? Terbaik. Jadi kita itu harus menerima. Ya dulu saya nggak bisa menerima diri gitu. Karena apa? Karena saya agak pendek kan. Ya, saya masuk tinju, pendek ini katanya. Lalu sehingga sepatu saya itu saya ganjal segini. Wah, saya tambah 10 cm gitu kan. Makin tinggi gitu kan. Ya kan, makin tinggi. Tapi setelah percaya Yesus, wah itu semua dilepas. Saya yakin, saya percaya diri. Saya diciptakan dengan baik oleh Tuhan. Ya. Saya diciptakan sempurna dengan Tuhan. Nah ini, kita itu berharga di mata Tuhan. Kalau kita baca
ayat 4 dan 3 bagaimana Tuhan berharga. Kita itu berharga di mata Tuhan. Sangat berharga kita di mata Tuhan. Ya, ini yang keempat ini memberitakan Injil. Ya, ini tugas kita. Umat yang telah kubentuk bagiku, dikatakan, akan kuberitakan, memberitakan kemasuranku. Kita memberitakan Injil. Bagaimana kita memberitakan Injil? Apa kita seperti panel yang katakan, dia ke sana banyak orang tidak memahami tentang apa? Berita tentang Injil itu. Kenapa Yesus datang ke dunia ini? Enggak tahu. Yang pertama, kenapa Yesus datang ke dunia? Karena semua orang telah berbuat dosa. Kita semua sudah berdosa. Karena itulah dikatakan, karena Yesus sangat mengasihi kita. Karena keberdosaan manusia itu. Dikatakan dalam Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Artinya, bagaimanapun seorang itu berdosa, walaupun dia berdoa, Tuhan tidak mendengar. Karena itulah Tuhan menghukum manusia itu. Dikatakan dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa itu adalah maut. Manusia itu harus dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena dosa, karena Tuhan itu sangat suci. Sehingga tidak satu pun manusia itu yang masuk ke surga karena keberdosaan. Karena itulah manusia berusaha. Karena itu dikatakan dalam Efesus 2 ayat 89. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kasih karunia. Itu bukan hasil pekerjaan. Kita itu diselamatkan bukan hasil karena pekerjaan kita. Karena itu banyak orang, karena manusia itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Banyak orang yang berusaha mencari Tuhan dengan berbagai hal. Kalau belajar agama keagamaan, kenapa agama itu muncul? Karena persoalannya ada kekosongan di dalam diri manusia. Kekosongan itu sehingga dia ingin mencari suatu pegangan. Karena itulah pada zaman itu membuat patung-patung untuk disembah supaya mereka ada sejahtera. Membuat pohon-pohon, dipoto pohon itu disembah. Membuat segala sesuatu untuk mentuhankan segala sesuatunya. Ini usaha manusia untuk mencari Tuhan. Usaha manusia dilakukan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Bagaimanapun manusia itu bekerja untuk mencari Tuhan, gak akan dapat. Karena itulah Tuhan Yesus membuktikan kasih-Nya. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 dikatakan di sana, dia akan, itu dah janjinya Tuhan. Dia akan, boleh dikatakan, dari keturunan perempuan ini akan lahir seorang anak. Karena itu dikatakan di dalam perjanjian baru yang tadinya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah sendiri. Yang tadi dalam Kejadian pasal 1, firman yang tadi menjadi manusia, ayat 14. Firman itu menjadi manusia sama dengan kita. Artinya firman itu menjadi manusia sama dengan kita supaya apa? Supaya manusia itu dengan Allah bisa berkomunikasi. Ya, ini Allah. Jadi manusia itu datang ke Allah, itu datang jadi manusia sama dengan kita. Karena di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 atau 26 di sana dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu sepeta segambar dengan kita. Maka dia datang menjadi sama dengan kita. Supaya kita bisa menerima dia. Dan Tuhan itu memberi contoh kepada kita. Nah ini satu hal.
Itu artinya baru dikatakan karena manusia itu mencari Tuhan, dia memberi contoh dan teladan. Karena itu dalam 1 Petrus 2 ayat 28, ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Artinya Yesus Kristus itu menanggung dosa manusia itu. Dia menanggung dosa kita. Karena itu dikatakan dalam Yohanes 5:24. Jika engkau mendengar suaraku, maka dapat dikatakan, kamu memiliki hidup yang kekal. Tidak turut dihukum, pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini artinya Injil. Bagaimana orang meresponi supaya orang itu menerima Yesus Kristus dalam hatinya? Ya, banyak saat ini hanya pengetahuan. Yesus itu sangat sopan. Dia tidak mau masuk sendiri kepada diri manusia. Sopan Tuhan Yesus itu. Dia mengetuk hati manusia. Tetapi dia kalau orang itu dengan ada reaksinya, dia akan masuk. Karena itu dikatakan dalam Wahyu 3:20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Artinya ada hubungan antara Allah dengan kita pada saat kita mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Kalau saya beri contoh, kalau saya bertamu ke rumah Ibu Ros, saya ketuk pintu. Kalau Ibu Ros itu nggak buka pintu, saya nggak akan masuk. Ya kan? Tetapi pada saat saya ketuk pintu, Ibu Ros buka pintunya. Pak Saud, masuk, silakan masuk. Nah, saya masuk. Nah, berarti Ibu Ros mengundang saya masuk. Nah, inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kita membukakan pintu, mempersilahkan Yesus masuk ke dalam hati kita. Mempersilahkan Yesus masuk ke dalam hati kita. Nah, setelah Yesus masuk dalam hati kita, biarkan Tuhan Yesus yang bekerja dalam hati kita. Karena itu pada saat perjamuan kudus, Yesus mengambil roti. Dia memecah makannya, dia memberikan kepada murid-muridnya. Nah, di sana dikatakan, kenapa kita selalu kali, kalau kita lihat konteksnya dalam Lukas pasal 24 ayat 31 dikatakan, ketika kedua murid itu mengundang Yesus masuk ke dalam rumahnya, Yesus mengambil roti dan memberikan kepada murid-muridnya. Nah, ini kadang-kadang kita sibuk melayani Tuhan. Artinya sebenarnya sana, biarkan Tuhan melayani kita dalam hidup kita. Kan kalau Tuhan Yesus beri contoh, dia selalu melayani murid-muridnya. Dia membasuh murid-muridnya. Pada saat dia datang, dia membagi roti kepada murid-muridnya. Kadang-kadang kita ini, biarkan Tuhan Yesus melayani kita. Karena itu kata, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Ya kan? Biarkan Yesus melayani kita. Supaya apa? Supaya jangan keinginan kita yang menonjol, tapi keinginan Tuhan yang menonjol dalam hidup kita. Ya kan? Kadang-kadang seperti itu. Karena sibuk pelayanan, biarkan Tuhan melayani kita. Baru kita bisa melayani orang lain. Kita ngatur Tuhan kadang-kadang. Kita ngatur Tuhan dengan keinginan kita sendiri. Ya kan? Kita nggak mempersilahkan Tuhan melayani kita. Kalau Tuhan melayani kita, Tuhan akan memberi damai sejahtera kepada kita. Ini kadang-kadang. Jadi kita harus memberitakan Injil. Jadi kalau ditanya kenapa ada Yesus dalam hatimu, karena saya sudah mengundang Yesus. Nah, itu jawabannya. Kalau kamu mati kemana?
Ya, saya tanya, ya, Jo, kalau kamu mati kemana, Jo? Di mana dibilang? Di mana itu terdapat? Di Alkitab. Dibilang ke surga. Di mana? Mana? Kita itu kalau dipelajari itu, kita itu harus berapologetika. Artinya kita itu harus mampu mempertahankan iman kepercayaan kita. Kalau kita bilang ke surga, ya kenapa? Takut ke neraka. Kalau kita, kenapa kamu ke surga? Apa buktinya? Kita sebagai orang Kristen pasti nggak jawab, nggak tahu. Tapi kalau dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 13, semuanya itu kutuliskan, ini katakan. Semua Alkitab ini dituliskan kepada kita supaya kamu tahu bahwa kamu yang percaya kepada Anak Allah memperoleh hidup yang kekal. Ini buktinya. Alkitab ini buktinya, dikatakan bahwa kita memperoleh hidup yang kekal. Karena itu kita bersama-sama dengan Tuhan di surga. Ini tanggung jawabnya. Ini, jadi kita harus bisa menjawab. Kalau mati kemana? Ke surga. Itu buktinya. Coba baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Itu buktinya. Ini Alkitab buktinya. Nah, baru kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Jangan hanya kata orang. Kenapa di sana, di daerah itu, mereka itu rapuh imannya? Karena mereka kurang baca Alkitab. Sehingga tidak mampu mempertahankan iman. Ya kan? Jadi kita ini memberitakan Injil. Bagaimana kita memberitakan Injil itu dengan penuh kepercayaan. Bagaimana kita meyakinkan orang kalau kita sendiri tidak yakin? Nah ini kan, jadi kita yakin dulu. Baru di sini dikatakan, ya, jadilah berkat bagi orang lain. Jadilah terang dunia untuk kemuliaan Tuhan. Kita jadi berkat dengan memberitakan tentang Yesus Kristus. Ini standar orang Kristen harus punya sikap dan perilaku yang baik, lebih baik daripada orang dunia. Kita harus lebih baik, ya kan? Karena itu dikatakan dalam Roma 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dalam pembaharuan budimu. Kita harus di tahun 2022 ini, kita harus memperbaiki hidup kita. Berubah, jangan sama dengan dunia ini. Kita berubah. Artinya bagi anak-anak, kita harus berani tampil beda. Ya, itu kata Paulus di dalam Timotius 4 ayat 12. Jadilah teladan. Ya, kita harus jadi teladan dalam apa? Dalam kata-katamu, ya, dalam kesucian. Ini harus berbeda. Ya, nah ini karena kalau kita lihat terus betul. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Baru setelah firman Tuhan itu disebarkan, baru tiba waktunya Tuhan Yesus datang. Yang kamu, ya, yaitu kamu yang menanti dan mempercepat kedatangan hari Allah. Jadi kan, kita yang mendatangkan kapan dunia ini kiamat. Kita mau mendatangkan kan, tetapi kita ingat, kitalah yang mempercepat hari kiamat itu datang. Pada saat kita rajin untuk apa? Memberitakan Injil. Kalau semua dunia ini sudah mendengar tentang Injil, baru boleh dikatakan kiamat itu datang. Jadi kita mempercepat. Ya, ini kita yang mempercepat Tuhan itu datang. Ya. Kesimpulannya, ya, pertama itu, ya, kita harus melupakan masa lalu yang tidak baik. Ya, biarlah nanti kita lupakan yang tidak baik itu, kita lupakan. Ya, kita berpikir yang positif. Yang kedua, percaya mujizat dan selalu mengandalkan Tuhan. Ya,
untuk menjalani hidup tahun 2022 ini, kita percaya mujizat ada dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah semuanya ditunjukkan untuk Tuhan. Semua segala sesuatu kita tunjukkan untuk Tuhan. Yang keempat adalah kita memberitakan Injil. Inilah pesan bagi kita supaya kita semakin hari diberkati oleh Tuhan. Ya, pada saat ini, pada saat kita mengikuti perjamuan kudus ini adalah perjamuan pertama bagi kita. Perjamuan ini bagaimana kita adakan setiap bulan, dan juga biarlah perjamuan ini pada saat kita mengikuti perjamuan, kita siapkan hati kita. Tuhan, saya mau mengikuti perjamuan di tahun 2022 ini, sehingga perjamuan ini boleh saya mengingat kembali bagaimana pengorbananmu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Ada satu hal yang kita lihat, jadi Anda bisa memperbaharui. Jadi sebelum kita pertemuan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami kembali supaya kami hidup di tahun 2022 ini. Kami mengingat kembali bagaimana Tuhan menolong kehidupan kami, supaya kami tetap, Tuhan, mau meninggalkan pikiran-pikiran yang negatif itu, sehingga kami mau memikirkan ke arah yang positif saat ini, Tuhan. Dan juga supaya kami melihat bagaimana mujizat-mujizat Tuhan kami alami di tahun ini, Tuhan. Dan juga bagaimana kami supaya segala sesuatunya kami hanya mengandalkan Tuhan. Tujuan hidup kami adalah untuk memuliakan Tuhan. Bahkan biarlah Tuhan juga menolong kami dimanapun kami berada. Tuhan berikan kami kesempatan untuk memberitakan Injil-Mu, supaya orang lain juga diselamatkan. Bukan hanya kami, tapi orang lain juga dapat keselamatan dari Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan, berikan kepada kami keberanian untuk menyatakan Injil-Mu, bahwa Tuhan Yesus telah mati, Dia telah dikuburkan, Dia telah bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan Alkitab ini, Tuhan. Terima kasih, berkati kami. Tolong kami, Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan pakai pada saat ini, Tuhan. Biarlah segala sesuatunya kami serahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, ya. Kita angkat satu pujian, ya. Mungkin Pak Alek, Pak Nasam bisa bantu untuk perjamuan ini. Kita angkat pujian karya terbesar. Karya terbesar. Pertama, kasih yang terindah. Kita angkat pujian kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang
Katakan karya terbesar. Mari kita berdiri. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita angkat pujian ini satu kali lagi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, dan tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kasihi. Katakan sekali, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita berdoa masing-masing. Kita katakan kepada Tuhan apa yang kita pikirkan saat ini. Supaya kita kuat untuk meninggalkan masalah-masalah yang mendekati. Dan juga supaya kita melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan juga supaya kita di dalam hidup kita terus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Bahkan kita mampu untuk memberitakan Injil. Bahkan juga pada pagi hari ini, Tuhan tolong kita untuk ikut dalam perjamuan kudus ini. Supaya di dalam perjamuan kudus itu kita merasakan bagaimana kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Karena Yesus pada saat ini hadir di tengah-tengah kita. Dia ingin bersama-sama dengan kita. Makan bersama-sama dengan kita. Minum bersama-sama dengan kita. Itu yang dia lakukan. Karena firman Tuhan mengatakan, sebelum Tuhan Yesus disalib, dia mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Dia sangat mengasihi murid-muridnya. Dan juga mengasihi kita.
Supaya pada saat kita mengikuti perjamuan itu, kita mengingat ini adalah kasih Tuhan. Bahwa dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan juga roti yang ada di tangan kita, kita bisa angkat. Pada saat dia mengambil roti, dia mengangkat ke atas. Dia mengucap syukur kepada Bapa. Dia mengatakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk menebus dosa-dosamu. Pada saat engkau memakannya, ingatlah bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan untuk dosa-dosa kita. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Setelah mereka memakan roti dan mengucap syukur kepada Tuhan, dia mengambil cawan dan mengangkatnya ke atas dan mengucap syukur. Tuhan Yesus mengatakan, inilah darahku yang ditumpahkan untuk menebus dosa-dosamu. Ingatlah, pada saat engkau meminumnya, darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan untuk menebus dosa-dosamu. Mari kita minum di dalam nama Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah, biarlah Tuhan Roh-Mu Kudus yang bekerja pada saat ini, supaya kami merasakan mujizat yang daripada Tuhan, supaya kami merasakan pembaharuan daripada Tuhan saat ini. Tuhan, jamahlah setiap jemaat-Mu pada saat ini Tuhan. Jamah mereka masing-masing Tuhan. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, izinkan kami ikut perjamuan pada pagi hari ini. Biarlah melalui perjamuan ini kami boleh dipulihkan kembali. Kami boleh dikuatkan kembali. Yang sakit bisa disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang punya pergumulan, Tuhan Yesus angkat Tuhan. Sehingga sepulang dari gereja ini Tuhan, kami memperoleh sukacita yang daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Supaya kami Tuhan mempunyai kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan, berkati kami pada saat ini Tuhan. Berkati juga yang menyaksikan di rumah. Biarlah Tuhan juga mereka mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Sehingga mereka boleh terus Tuhan berikan sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilakan.
Puji Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kepada yang bertugas kita akan memberikan persembahan. Saya persilakan, tapi sebelumnya mari kita satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang tinggal dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk waktu yang indah ini di mana kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana Engkau masih melayakkan kami untuk mengikuti perjamuan kudus, bahkan terlebih kami boleh memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu yang indah ini, dan berkati buat hamba-Mu yang memberitakan kebenaran firman-Mu, Tuhan terus pakai menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga banyak orang yang mendengarkan Injil-Mu, sehingga banyak orang pun Tuhan boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan kami, dan biarlah kami pribadi lepas pribadi yang memberi persembahan boleh memberi dengan hati yang tulus, hati yang bersyukur, hati yang bersukacita, oleh sebab karena Engkau Allah yang telah memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami, ini persembahan kami, ini ungkapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil memberikan persembahan, mari kita angkat pujian Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberi. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini saya persilakan kepada yang bertugas membacakan warta. Silakan. Ya, Bapak Ibu, kita akan mendengar warta. Terima kasih Pak Saud untuk firman Tuhan. Ya, supaya kita melupakan masa lalu kita yang pahit, karena kita banyak sekali dijerat oleh kepahitan masa lalu. Nah, kalau saya sering istilahkan, dirantai oleh masa lalu, sehingga kita tidak bisa leluasa bergerak ke depan karena masih ada ikatan masa lalu yang pahit itu. Ya, jadi perlunya memang pengampunan. Yang kedua, mujizat masih ada. Yang ketiga, lakukan semua untuk Tuhan. Yang keempat tadi, mari kita memberitakan Injil. Ya, terima kasih untuk Pak Saud buat firman Tuhannya. Terima kasih untuk yang lain yang sudah mengambil bagian, tim PW, mengambil persembahan, ya, pelayanan perjamuan kudus, persiapan ibadah, audio visual, nih Pak Pur. Kita bersyukur untuk semua ya, untuk Tio. Tadi saya pikir-pikir ada sesuatu yang kurang. Kalau dulu Tio masih kecil, habis perjamuan dia langsung ngambilin cupnya. Tadi saya udah nggak ada yang ngambil, ternyata Tio sudah beralih ke sini. Yang penting melayani terus ya, dari yang terkecil sampai terus bertahap gitu ya Tio. Penting tetap setia, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat warta. Total persembahan kita minggu lalu itu 1.170.000 ya. Ya, terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu. Silakan kita lanjutkan. Yang berulang tahun, nah itu saya sendiri tanggal 5 nih. Wah, di situ masih gemuk, sekarang udah kurus. Ingin seperti itu lagi. Soalnya celananya semua udah kedodoran.
Ya, yang kedua ini 18 Januari ya, Chandra. Nah, Chandra masih tambah gemuk kalau Chandra itu, berarti tambah dibahagiakan sama istrinya. Ya, terpuji. Kalau saya bukan nggak dibahagiakan, nggak dimasakin makanan. Dia yang tambah gemuk, saya tambah kurus. Ya baik, ya tanggal 8 ya saya, tanggal 5, Chandra tanggal 18 ya. Tuhan memberkati yang berulang tahun. Ayo kita lanjutkan. Ini yang bertugas minggu depan, ini Bapak Ibu bisa baca ya, semua ada ya, semua hadir. Ada ya semuanya. Ayo kita lanjut lagi. Nama Arya belum masuk. Ada tadi? Belum. Oh, ya. Oke ya. Ayo lanjut. Nah ini khotbah Pak Yopi di Radio Cepi masih terus ada ya. Pukul 9 tapi sehingga kita tidak mungkin untuk mendengarkannya karena kita pas ibadah. Kita lanjut lagi. Ini menjadi topik doa kita Bapak Ibu ya. Bisa perhatikan itu. Sekira cukup banyak. Kadang memang kita tidak semua doakan karena begitu banyak. Tapi paling tidak di rumah kita bisa mendoakan pokok-pokok doa ini. Nah, yang sakit ini cukup banyak ini ya kita terus doakan. Ya, yang sembuh supaya kita juga tetap dipelihara kesehatan kita. Ayo mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Terpujilah nama-Mu untuk rangkaian ibadah ini. Kami bersyukur karena begitu banyak yang terlibat, bahkan seluruh anggota jemaat juga menjadi bagian dari tim yang memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus, walaupun yang memandu kami hanya yang di depan, tetapi kami percaya bahwa kami semua ini adalah menjadi satu tim di hadapan-Mu. Karena Engkau tidak ingin kami masing-masing di dalam persekutuan ini, melainkan menjadi satu tubuh Kristus yang utuh, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapak, terima kasih untuk persembahan yang kami juga bisa berikan. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biar kiranya firman-Mu yang menguatkan kami kembali untuk menjalani tahun 2022 ini. Kami kembali didorong, dimotivasi supaya kami memandang kepada Tuhan, tidak diikat oleh kepahitan masa lalu dan trauma-trauma masa lalu kami, dan juga percaya bahwa mujizat Tuhan itu tetap akan nyata. Engkau yang akan bekerja untuk melaksanakannya. Karena itu Tuhan tolong supaya semua hidup kami juga kami fokuskan untuk melayani-Mu dan bahkan untuk mengabarkan Injil-Mu. Berkati hamba-Mu Pak Saud, kami bersyukur berkati keluarga dan rencana Natalia juga yang akan ke Jakarta. Tuhan memberkati. Kami doakan supaya kepada anak-anak hamba-Mu ini Kau berikan kepada mereka jodoh yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau memberkati semua tim musik yang hari ini melayani Tuhan. Tuhan kiranya terus menolong mereka untuk terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan melatih diri terus menerus untuk berkembang supaya potensi mereka semakin hari semakin baik adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua, baik untuk audiovisual, InFocus, untuk persembahan, persiapan ibadah. Kami bersyukur. Kami juga berdoa supaya Engkau berkati terus jemaat-Mu, apapun pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, agar Tuhan sendiri yang menolong untuk memberikan solusi, kekuatan, semangat, dan percaya bahwa Tuhan tidak memberikan yang tidak mungkin mereka lalui. Kami juga berdoa supaya Engkau menolong pemulihan dari Pak Yopi, hamba-Mu, dan juga Ibu Oscar. Tuhan pulihkan mereka, biar mereka bisa kembali normal, beraktivitas seperti sedia kala. Berkati juga Ibu Lili, Michael, dan juga Tuhan kami berdoa untuk Pak Pudan yang ada di Sumatera sana, supaya Tuhan juga terus mengulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka ya Bapak yang baik. Kami berdoa bersyukur juga untuk yang berulang tahun pada bulan ini hamba-Mu dan juga Chandra. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu atas kami.
Kami terus berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk melihat betapa besarnya Tuhan yang memelihara kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami bersyukur karena kasus COVID bisa semakin hari semakin menurun. Walaupun ada varian-varian baru, tetapi tidak begitu mengganggu di negeri kami ini. Kami sangat berharap supaya semua boleh tuntas oleh karena kuasa-Mu, sehingga ekonomi bangsa kami bisa kembali menggeliat, meningkat, dan juga berkati pemerintah supaya pemerintah tetap kuat, solid, walaupun begitu banyak kelompok yang ingin menjatuhkan pemerintah. Tetapi kami doakan supaya pemerintah ini terus kuat sampai masa jabatan berakhir pada tahun 2024 nanti. Tolong agar pemerintah terus-menerus membangun bangsa ini secara keseluruhan utuh, agar betul-betul negara kami bisa menjadi makmur, sejahtera, hidup berdampingan, damai, walaupun kami sangat majemuk Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami juga doakan untuk saudara-saudara kami yang kena korban bencana, entah itu banjir, gunung meletus yang belum teratasi secara utuh, dan juga infrastruktur yang banyak yang rusak. Tuhan kiranya menolong untuk memberikan solusi kepada semua. Terima kasih, kuatkan negeri kami, makmurkan negeri kami, tapi kami doakan juga agar berita keselamatan dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus bisa diterima dan semakin banyak orang lagi yang terbuka kepada Tuhan. Karena itu tolonglah supaya setiap upaya kami untuk memperkenalkan Kristus demi keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang ini dipakai oleh Tuhan dengan baik. Kami doakan hamba-hamba Tuhan yang ada di garda terdepan di dalam memberitakan kabar baik ini, supaya Engkau urapi mereka, lindungi mereka, beri mereka hikmat, wibawa, keberanian. Dan bahkan biarlah Tuhan Engkau memelihara keluarga-keluarga yang hamba-hamba Tuhan yang melayani ini. Kami juga doakan supaya Tuhan yang menolong untuk terus menguatkan ideologi negeri kami Pancasila. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga supaya Engkau yang menolong pemerintah di mana kami tinggal, khususnya di Bandung Raya ini, supaya pemerintahan di Bandung Raya ini berjalan dengan baik, kesejahteraan, keadilan diupayakan terus-menerus oleh pemerintah yang terkait, dan juga kiranya masyarakat pun proaktif untuk bisa mendukung pemerintah kami menjalankan roda pemerintahan, khususnya dalam hal-hal praktis yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Tolong Bapak supaya masyarakat semakin sadar juga, khususnya dalam hal saling menjaga, saling melindungi, juga dalam hal kebersihan. Karena masalah kebersihan ini juga merupakan menjadi pergumulan kami bersama, mengingat bahwa banyak sekali tempat-tempat yang tidak layak untuk ditinggali, lingkungan-lingkungan yang tidak layak. Karena itu mohon supaya semua masyarakat sadar Tuhan untuk bisa saling menjaga. Terima kasih, keamanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, perbatasan-perbatasan NKRI ini supaya kiranya tetap tidak bergeser sedikit pun melewati batas ataupun masuk ke dalam. Karena ada bangsa-bangsa atau negara asing yang mengklaim wilayah-wilayah ini menjadi milik mereka. Tolonglah ya Bapa, biarlah kiranya negara kami tetap berdaulat. Kuatkan pemerintah kami, kuatkan militer kami, kuatkan pihak kepolisian untuk keamanan di dalam, supaya pergerakan-pergerakan radikalisme, terorisme itu bisa diantisipasi dan dihentikan sebelum mereka melangkah. Tetapi juga kiranya Tuhan supaya deradikalisasi semakin mantap pengerjaannya, khususnya sekarang yang digerakkan oleh Ali Imron, mantan bom Bali. Tuhan, tolonglah dia supaya dia betul-betul memulihkan kembali orang-orang yang radikal ini kepada mencintai kemanusiaan, kebersamaan, walaupun di dalam keberagaman. Terima kasih, berkati Ali Imron dan juga kelompok-kelompok dan teman-teman yang lain yang memiliki hati untuk memulihkan jiwa-jiwa yang sudah tercemar oleh radikalisasi ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu, dan juga kami berdoa supaya Engkau menolong kesehatan kami semua, agar kami tetap sehat, kuat, bersemangat, iman kami bertumbuh, kami optimis bahwa tahun ini pun akan kami lewati di dalam kekuatan, pemeliharaan, perlindungan, semangat dari Tuhan sendiri.
buat kami berserah total kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai, dan setiap firman yang telah didengarkan, biarlah Tuhan materaikan dalam hati mereka, sehingga sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Kamu nyatakan bahwa tiada yang seperti Engkau, Allah yang besar, Allah yang ajaib dalam setiap perbuatan-Mu, dalam setiap apa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah kami, terima kasih untuk pujian, penyembahan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, terima kasih sudah melayakan kami Tuhan untuk mengikuti perjamuan kudus dan boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan biarlah kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Tuhan, pada sebentar nanti kami akan menerima berkat jasmani, kiranya Tuhan memberkati keluarga Bapak Pur yang telah menyediakannya, Tuhan yang kembalikan berkat-berkat-Mu ke dalam kehidupan mereka Tuhan, dan memberkati juga ketika kami pulang dari tempat ini, Tuhan yang menolong, biarlah keselamatan yang asalnya daripada-Mu menjadi milik bagian dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh pulang dengan pengharapan yang baru dan sukacita yang baru, semangat yang baru, damai sejahtera yang baru yang asalnya daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat berhari Minggu. Yang di Zoom, Tuhan Yesus memberkati, selamat berhari Minggu, dan selamat tahun baru untuk kita semuanya.
Amin.